Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Elizabeth Gisela Bandaso dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membagikan sedikit materi mengenai konsep dasar sosiologi. Sebelum saya masuk ke dalam materi, apakah adik-adik ada yang mengetahui apa itu sosiologi? Iya. Terima kasih Vitalia. Jadi betul sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Jadi kita akan masuk dalam materi. Saya akan membagikan layar. Tunggu sebentar. Nah, jadi di sini kita akan masuk materi mengenai konsep dasar sosiologi. Sosiologi sendiri memiliki objek studi itu yaitu interaksi manusia, di mana interaksi itu adalah hubungan timbal balik dengan individu maupun kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, selanjutnya konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi sendiri terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah norma. Norma adalah aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Terdapat 4 macam norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma agama, norma susila, norma kesopanan, dan pula norma hukum. Yang kedua yaitu kelompok. Kelompok sendiri adalah sekumpulan orang yang mempunyai keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Kriteria utamanya seperti kepentingan bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, sikap yang sama dari anggota-anggota kelompok yang bersangkutan, organisasi sosial yang temporer atau tidak tetap, dan perbedaan dalam kedudukan, prestise, kesempatan, dan tingkat ekonomis. Yang ketiga sendiri adalah peran sosial. Peran sosial sendiri adalah peran dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Biasanya berhubungan dengan kedudukan sosial yang diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Yang keempat yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial disebabkan oleh yang pertama, sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi adanya. Yang kedua, masyarakat mengadakan perubahan karena menyesuaikan dengan faktor-faktor yang lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Serta yang ketiga, masyarakat mengadakan perubahan karena terpaksa. Konsep yang selanjutnya ialah tradisi sering diartikan sebagai adat maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah etnis atau suku atau ras yang merupakan ciri-ciri fisik manusia. Nah, kita masuk di penjelasan yang pertama. Apakah suara saya terdengar jelas? Nah, penjelasan yang pertama kita lanjut, keragaman suku dan budaya Indonesia. Yang pertama, Indonesia yang beragam. Wilayah negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari daratan dan lautan yang terbentang dari Sabang di Pulau W sampai Merauke di Pulau Papua yang didiami oleh berbagai suku bangsa dan keanekaragaman budaya hidup berdampingan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keragaman suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda merupakan kekayaan bangsa yang dapat dijadikan modal dalam melaksanakan pembangunan Indonesia. Perbedaan suku dan budaya menjadi satu kesatuan, satu kekuatan untuk menentang segala bentuk yang berusaha memecah belah bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, penjelasan yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dicetuskan oleh Empu Tantular dalam kitab Sota Soma. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.
yang memiliki makna meskipun bahasa Indonesia yang beragam budayanya, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menyadari sepenuhnya bahwa wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan dan laut-laut atau selat serta didiami oleh berbagai suku bangsa memudahkan pihak-pihak yang ingin memecah belah Indonesia. Hal ini tidak boleh terjadi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita pertahankan. Kita masuk di penjelasan yang ketiga. Keterkaitan sosiologi dan keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Yang pertama, hubungan sosiologi dengan keberagaman suku budaya. Sifat majemuk dari berbagai bangsa Indonesia, di samping merupakan kebanggaan, hendaknya pula dilihat bahwa suatu negara dengan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan mengandung potensi konflik. Oleh karenanya, guna menuju suatu integrasi sosial Indonesia yang kokoh, terdapat berbagai kendala yang harus diperhatikan. Dalam rangka mempersatukan penduduk Indonesia yang beraneka ragam, Kojeningrat melihat ada 4 masalah pokok yang dihadapi, di mana yang pertama ialah mempersatukan aneka warna suku bangsa, yang kedua ialah hubungan antar umat beragama, yang ketiga hubungan mayoritas dan minoritas, serta yang terakhir ialah integrasi kebudayaan di Pulau Papua dengan kebudayaan Indonesia. Kita masuk di penjelasan yang keempat. Sikap menghormati keberagaman suku budaya, kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu, kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila. Kita harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di mana kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga. Yang kedua adalah antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. Yang keempat, terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima, sikap dan keadaan seperti di atas harus dijunjung tinggi serta dilestarikan. Untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, kita dapat melaksanakan pertukaran kesenian daerah dari seluruh pelosok tanah air. Dengan adanya kegiatan pertukaran kesenian daerah tersebut, dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Manfaatnya ialah yang pertama dapat saling pengertian antar suku bangsa, yang kedua dapat lebih mudah mencapai persatuan dan kesatuan, yang ketiga dapat mengurangi prasangka antar suku, serta yang keempat dapat menimbulkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Nah, itulah pemaparan materi saya tadi mengenai konsep dasar sosiologi. Dari adik-adik, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya persilakan. Baik, kepada adik Vitalia saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Vita. Jadi menurut saya itu
Etnis yang secara singkat itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah, nenek moyang, asal-usul, dan bahasa yang tercermin dalam simbol-simbol yang khas. Contoh kecilnya itu seperti agama, pakaian, dan tradisi. Bagaimana? Terima kasih. Apakah adik-adik ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, ada di situ, nah. Jawaban kurang di situ. Kasih nanti kau suka bertanya, kasih mati kamera, nah. Itu peran sosial di atasnya. Cek. Konsep sosiologi, konsep dasar sosiologi. Angkat tangan dulu, adek. Bagaimana Novita Galenta? Ada HP-nya mau ada di situ jawaban. Baik, terima kasih untuk Vita. Saya saya akan coba menjawab. Seperti yang kita ketahui, peran sosial itu berhubungan dengan kedudukan sosial yang diartikan sebagai posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Jadi menurut saya contohnya itu, contoh kecilnya itu kayak wanita. Wanita harus bisa menjadi seorang ibu yang mengasuh anaknya, sekaligus dia harus bisa berperan menjadi ayah untuk mencari nafkah ketika suaminya itu sudah meninggal dunia. Atau posisi lainnya, contoh lainnya, seorang pelajar harus lebih disiplin, rajin belajar, dan memiliki sopan santun yang tinggi. Mungkin itu jawaban yang bisa saya paparkan. Bagaimana untuk saudara Novita? Bisa, tapi akan. Terima kasih, Novi. Apakah sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Jika sudah tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya hari ini. Di mana kesimpulan materi saya pada hari ini adalah individu dan masyarakat menjadi bagian penting dari sosiologi karena objek kajian umum ilmu ini adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai individu. Kumpulan individu dalam masyarakat ini akan menciptakan struktur, karakteristik, gejala sosial, fenomena, hingga permasalahan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Untuk kerjasama dari adik-adik semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih, dan atas kesalahan yang saya perbuat, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.